نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas dialog antara Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir dengan Azimur Rum. Lafaz Azimur Rum adalah dari Nabi SAW. Karena boleh mengatakan si fulan itu azim asal diikuti dengan nisbat, dinisbatkan kepada satu kaum, satu suku, satu negeri. Adapun mengatakan si fulan al-azim tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang al-azim hanya Allah Rabbul Alamin. Yang al-alim, yang ar-rahman, yang ar-rahim, yang al-qadir, yang al-aziz, itu hanya Allah Rabbul Alamin. Maka tidak boleh menjuluki seseorang, menyematkan kepada seseorang nama Al-Azim, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Ini bagian dari Tauhid Asma' wa Sifat. Adapun dinisbatkan kepada negeri tertentu, tempat tertentu, boleh. Contohnya ini Azimur Rum, min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla Azimir Rum. Ini surat dari Muhammad utusan Allah untuk Heraklius, azimnya Romawi, pembesar Romawi. Bolehkah ini? Boleh. Ya. Menarik isi suratnya, aslim, taslam, dan seterusnya. Heraklius mendapatkan surat ini, gemetar beliau, ya. Dan nampak pada dirinya tanda-tanda mengecilkan diri. Dimuliakan surat itu. Bahkan dari dialog beliau dengan Abu Sufyan nampak kalau Heraklius percaya kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi, betul-betul rasul. Percaya, tapi tidak percaya. Nanti kita sedikit lihat, ya. Nampak jelas bahwa Heraklius percaya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi, betul-betul rasul. Percaya, tapi tidak beriman. Percaya tapi tidak beriman. Disinilah kesalahan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah yang mengatakan pokoknya kalau percaya pasti beriman. Pokoknya kalau percaya pasti beriman. Karena iman itu sendiri, amana yu'minu imanan, artinya percaya. Maka siapapun yang percaya kalau Allah itu ada, kalau Allah itu satu-satunya Tuhan, kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia pasti beriman. Betul? Salah. Antum lihat Abu Thalib. Apakah Abu Thalib tidak percaya kalau keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Abu Thalib percaya.
Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab. Cuman Abu Jahal, Abu Lahab dipendam, gitu ya. Kalau Abu Thalib tidak dipendam. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau di Haddul Iman. Bagaimana batas-batas iman itu, ta'rif iman itu, definisi iman itu. Bukan sekedar percaya. Yang gampang aja. Apakah iblis percaya kalau Allah adalah Tuhan satu-satunya di jagat raya yang berhak disembah? Iblis percaya apa tidak? Bukan percaya lagi di depan mata, percaya dan mengakui. Tapi apakah ada seorang ulama yang mengatakan iblis beriman? Enggak ada. Tegas-tegas Allah katakan wa kana minal kafirin. Iblis itu kafir. Kafir jelas tidak beriman. Padahal iblis percaya. Dari sini tegaklah hujah Ahlus Sunnah bahwa beriman bukan semata-mata percaya. Walaupun dia percaya tapi tidak ada ikrar, tidak ada ketaatan seperti iblis, maka tidak dikatakan beriman. Mari kita sedikit ikuti dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan yang kemarin kita singgung sedikit ya, agar kita lebih faham sebetulnya iman itu apa. Karena sampai hari ini insya Allah belum ada satupun ulama yang mengatakan Heraklius beriman. Padahal dari dialognya jelas Heraklius percaya. Setiap kali Abu Sufyan menjawab pertanyaan, selalu Rasulullah disanjung oleh Heraklius. Padahal maunya Abu Sufyan, Heraklius tidak menyanjung. Maunya Abu Sufyan, Heraklius itu mencaci maki Rasulullah. Kenapa? Kenapa? Musuh. Abu Sufyan musuhnya Rasulullah waktu itu. Bahkan sama-sama pemimpin. Rasulullah memimpin kaum muslimin, Abu Sufyan memimpin kaum kafirin. Ya, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab, kan gitu. Tapi karena Heraklius cerdas, maka Abu Sufyan tidak berkutik, tidak bisa bohong. Kemarin sudah kita bahas. Kalau dia Abu Sufyan berani bohong dikit saja ketahuan. Cerdas Heraklius. Karena di belakang Abu Sufyan ada beberapa orang Arab yang diminta oleh Heraklius untuk menjadi saksi. Intinya Abu Sufyan tidak mungkin berani bohong. Mulailah dengan pertanyaan, apakah sebelum dia mengaku sebagai nabi, sebelum dia ada yang mengaku sebagai nabi? Dijawab dengan jujur, nggak ada. Nggak ada, satupun nggak ada. 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun yang lalu. Ya, adanya cuma nabi. Sebelum beliau di Mekah, adanya cuma nabi Ismail. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Ismail, kecuali di Mesir, di Syam, ya, di Yaman, banyak nabi-nabi Bani Israil. Di Mekah tidak ada. Allah tidak mengutus seorang nabi di Mekah setelah Nabi Ismail, kecuali Nabi Muhammad SAW. Berarti nggak ada nabi, tapi dakwah ada. Jadi setelah Nabi Ismail wafat, maka anak-anaknya, cucu-cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus mendakwahkan tauhid di Mekah. Terus mendakwahkan tauhid di Mekah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Terus sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Mana dalil? Waraqah bin Naufal, bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Naufal.
Ada beberapa, mungkin 3 atau 4 orang yang beriman, menyembah Allah dengan benar, bertauhid, padahal Rasulullah masih remaja. Maka ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, menjadi saksi, salah satunya Waraqah bin Naufal. Kesalahan sebagian orang kita, yang tokoh kita, mungkin antum pernah dengar ya, Nabi Muhammad itu katanya berguru dengan orang Nasoro. Dikira Nasoro ini, bukan. Waraqah bin Naufal bukan orang Nasoro, muridnya Nabi Ismail yang kesekian, kan gitu, mendapatkan dakwah tauhid dari keturunan Nabi Ismail. Dan sisa-sisa peribadatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tersisa di Mekah, tersisa diamalkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Ada apa? Ada tawaf, ada sa'i, ada bulan haram. Ini semua ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab jauh dari agama, jauh dari Allah, tidak kenal Allah itu apa, Allah itu siapa, anti Tuhan. Keliru. Abu Jahal, Abu Lahab dan kafir Quraisy menyembah Allah, mencintai Allah, memuliakan Allah, beribadah kepada Allah, tapi penuh dengan bid'ah. Tawaf sambil telanjang, ya. Kemudian memperlakukan bulan haram dengan hulu, melakukan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka Rasulullah Muhammad SAW datang, diutus oleh Allah, mendakwahkan Islam, mengajak Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya kembali kepada agama Nabi Ismail yang benar. Abu Jahal, Abu Lahab menolak. Mirip-mirip dengan kaum kita. Ketika para du'atus salaf mengajak kaum muslimin di negeri kita kembali kepada ajaran yang benar. Sifat 20 itu tidak ada. Usul itu bukan ajaran Nabi. Nawaitu itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tahlilan, muludan, salawat narian nggak ada dari Rasul dan para sahabat. Nggak mau terima, menolak. Mirip-mirip. Nah, mendapat jawaban Abu Sufyan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebelumnya belum pernah ada yang mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul. Heraklius langsung mengatakan, seandainya sebelum dia ada yang mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul, berarti dia cuma ikut-ikutan. Sebelumnya tidak ada, berarti menunjukkan bahwa dia tidak ikut-ikutan. Memang benar, gitu maksudnya. Ucapan Heraklius yang menunjukkan dia percaya bahwa Muhammad SAW betul-betul utusan Allah. Kemudian bertanya lagi, apakah ini yang menjadi syahid dalam bab ini ya? Saya bacakan. Hal yarji'u ahadun minhum min dinihi sukhtatan lahu ba'da ayyadkhula fi. Apakah ada di antara pengikut dia yang masuk Islam kemudian keluar lagi karena tidak suka, benci dengan ajaran Islam, ajaran Muhammad itu? Dijawab tidak ada. Dijawab tidak ada, memang tidak ada kan? Bahkan sampai hari ini kita tidak dengar ada orang keluar dari Islam karena benci dengan ajaran Islam. Yang ada keluar dari Islam karena beras, supermi, beasiswa, apalagi ya yang gitu-gituan. Bukan karena tidak puas dengan ajaran Islam,
bukan karena menemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam ajaran Islam, kita nggak dengar, kecuali bikin-bikin ada. Seperti orang mana itu, orang Tegal itu kan bikin-bikin dia, kelihatan bohongnya. Ya, ada. Itu mungkin pernah dengar tahun 90-an ya, sebelum 2000, Yusuf Roni ya, mungkin pernah dengar ya. Kelihatan sekali bikin-bikin. Beda dengan pendeta masuk Islam, pendeta Hindu, tokoh agama Buddha masuk Islam, terlihat betapa mereka itu tertarik dengan ajaran Islam dan tidak puas dengan ajaran sebelumnya. Ya. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah dia datang dari jauh, tiba-tiba datang ke Mekah mengaku sebagai nabi, apa asli penduduk Mekah? Dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan, asli penduduk Mekah. Siapapun orang Mekah tahu siapa Muhammad Rasulullah SAW, siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, terus ke atas, semua tahu. Jelas silsilahnya. Bahkan sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim. Adapun silsilah sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, tentu dengan wahyu. Tentu dengan wahyu. Ya, setidaknya sampai buyut, bapaknya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, beliau tahu. Orang-orang Arab tahu. Kan orang-orang Arab itu terkenal mengetahui ayahnya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, ayah buyutnya siapa, kakek buyutnya siapa, buyut-buyutnya siapa. Tidak seperti orang kita. Ya. Apa komentar Heraklius? Begitulah para nabi, para rasul. Heraklius alim. Heraklius belajar kitab, membaca perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil. Heraklius tahu. Begitulah para nabi, para rasul. Gak ada yang didatangkan dari luar. Beda dengan ustadz, ulama. Banyak ulama Mesir hidup di Saudi sampai meninggal di Saudi, adakah? Banyak. Ulama Saudi hijrah ke Yaman sampai meninggal di Yaman, adakah? Ada. Imam Syafi'i misalnya kan, dari Gaza kemudian ke Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mesir, wafat di Mesir. Itulah ulama. Adapun Nabi tidak ada. Nabi berasal dari kaum tersebut. Yeah. Dari mana Nabi Hud misalnya? Dari kaum Ad. Nabi Hud berdakwah kepada siapa? Kaum Ad. Tidak kemana-mana. Begitu pula Nabi Saleh dari kaum apa? Kaum Samud. Berdakwah kepada kaum Samud di situ. Begitu pula Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semuanya dari Bani Israel. Ya. Nanti membenarkan Heraklius. Begitulah para nabi itu. Selalu didatangkan dari kaumnya tersebut, tidak didatangkan dari luar. Karena Heraklius tahu bahwa Abu Sufyan sedang bermusuhan dengan Rasulullah SAW berperang, maka Heraklius bertanya, keadaan peperangan kalian bagaimana? Dijawab oleh Abu Sufyan, kadang dia menang, kadang kami yang menang, kadang dia kalah, kadang kami yang kalah. Itu pun dikomentari oleh Heraklius, begitulah para nabi, para rasul. Ketika berperang, kadang menang, kadang kalah. Ya. Dari sini kita tidak boleh mengatakan kita akan muslim, kita akan beriman, musuh kita akan kafir. Boro-boro beriman, sholat nggak pernah, wudu nggak pernah, mandi junub nggak pernah, nggak mungkin kita kalah. Kita pasti ditolong oleh Allah.
para nabi, kadang kalah, kadang menang, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Kadang kaum muslimin jaya, kadang terjajah. Kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Begitulah dunia. Yang kaum muslimin pasti menang, pasti jaya, pasti bahagia, pasti nikmat, pasti lezat. Sementara orang-orang kafir keblangsat, disiksa. Itu di mana? Nanti di akhirat. Adapun di dunia tidak. Kadang menang, kadang kalah. Kadang bahagia, kadang sengsara. Kadang kaya, kadang miskin. Kadang menguasai, kadang dikuasai, dijajah. Nah, dari jawaban Heraklius menunjukkan bahwa beliau percaya bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Apalagi ditambah dengan sumpah. Demi Allah, kalau sekarang ini dia ada di hadapanku, akan aku cuci kedua telapak kakinya. Ingin merendahkan diri terhadap Nabi, terhadap Rasul. Dan seandainya apa yang engkau ucapkan benar, maka kekuasaan dia akan sampai di tempat yang sedang aku injak kini. Luar biasa. Dan betul, tidak lama setelah itu pasukan kaum muslimin menguasai ibu kota Romawi, Syam. Setelah itu, antum tahu apa yang dilakukan oleh Heraklius? Masih ingat? Beliau mengumpulkan pembesar-pembesar Romawi, para pendeta, para pastor, para batrik, dikumpulkan dalam satu gedung. Dan Heraklius pintar, di pintu-pintu dikunci, kuncinya dipegang. Artinya untuk menjaga rahasia. Setelah berkumpul semua, Heraklius mengajak semua yang hadir di situ untuk apa? Masih ingat? Untuk apa? Untuk masuk Islam, menyatakan keimanannya kepada Nabi terakhir Muhammad SAW. Mengajak para tokoh di situ, pembesar di situ. Mereka menutup telinga, tidak sanggup pembesarnya, kaisarnya, pujaannya. Justru mengajak untuk tunduk kepada orang yang entah berantah, nggak dikenal, siapa tahu di negeri yang mereka nggak kenal sebelumnya, kan? Mereka nggak kenal Mekah Madinah itu sebelumnya. Istilah kita apa, nggak ada di peta. Romawi Persia kan, yang superpower dunia kan Romawi Persia. Maka mereka lari keluar, tidak sanggup mendengar ucapan Heraklius itu. Tapi Heraklius cerdas, nggak bisa keluar karena sudah dikunci. Nah, karena Heraklius berputus asa, tidak mungkin ada yang mau, maka Heraklius membohongi dirinya sendiri. Apa dia bilang? Aku cuman menguji kalian. Aku cuman menguji kesetiaan kalian. Ternyata kalian masih setia kepadaku. Membohongi diri. Padahal sebetulnya dilihat dari awal dia percaya. Dan betul mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Tapi karena putus asa, dia tidak lanjutkan. Beda dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi walaupun diam-diam, sembunyi-sembunyi masuk Islam, bersyahadat. Tapi diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang tahu. Ya. Ini pelajaran buat siapa? Ini pelajaran buat siapa? Buat saudara-saudara kita kaum hizbiyin, harakiyin, yang hari ini mengatakan, meyakini kalau kekuasaan sudah di tangan kita, gampang. Dakwah gampang. Oleh karena itu, udah sekarang kita ambil kekuasaan dulu.
Kita masuk ke pemerintahan, kita masuk ke kabinet, kita masuk ke parlemen. Kalau kekuasaan sudah kita kuasai, gampang kita berdakwah. Raja Najasyi kurang apa? Raja, nggak sanggup. Karena keyakinan tidak bisa dipaksakan. Mentang-mentang raja, mentang-mentang presiden, mentang-mentang atasan, lalu memaksa anak buahnya untuk mengikuti sebuah keyakinan, tidak bisa. Harus dengan dakwah. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Qulil haqqa walau kana murran. Nanti Allah yang memberikan hidayah ke hati mereka masing-masing, bukan dengan paksaan. Mentang-mentang kuat, mentang-mentang raja, mentang-mentang presiden, lalu bisa memaksa rakyatnya untuk masuk Islam? Nggak bisa. Harus dengan dakwah. Jelas dalilnya, la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam agama itu. Artinya, mentang-mentang raja, mentang-mentang presiden, mentang-mentang kuat persenjataannya, lalu memaksa orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang para rakyat untuk masuk Islam. Kalau nggak mau dibunuh, nggak boleh. Nggak boleh. Justru yang boleh pakai apa? Yang boleh pakai apa? Pakai uang, pakai emas, Maka ada istilah, salah satu yang berhak menerima zakat siapa? Mu'allaf. Mu'allaf bisa saja orang yang baru saja masuk Islam, bisa juga orang kafir yang kelihatan tertarik untuk masuk Islam. Boleh. Diiming-iming, dirayu, diberi sesuatu, boleh. Dipaksa tidak boleh. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dari kaum hizbin, harakiyin yang sibuk bikin partai Islam, tujuannya kan itu. Dari tahun 98, 99, yang sebelumnya kan mereka dakwah dari masjid ke masjid. Saya bersama dengan beberapa orang dari mereka di Masjid Raya Bintaro, sama-sama ngajar di situ. Ada yang ngajar tauhid, ada fikih sunnah, jelas sudah bermanfaat. Begitu bikin partai, nggak ngajar lagi tentunya. Habis waktu untuk ngurusin DPD, DPC, DPR, orang dunia. Mereka pikir ini ibadah. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Malulah kita, malulah kaum muslimin. Mereka bukan membikin baik wangi citra Islam, justru merobohkan ulah mereka itu. Dapat apa kaum muslimin dari mereka? Dapat malu. Berangkat dari kesalahan anggapan mereka. Pokoknya yang penting kekuasaan sudah kita raih dulu. Masuk kaum muslimin yang apa istilah mereka, yang militan-militan, masuk di kabinet, masuk di parlemen, masuk jadi gubernur, jadi camat, jadi bupati, syukur-syukur jadi presiden, ya minimal wakil presiden, agar dakwah itu leluasa. Ternyata tidak. Kurang apa Raja Najasyi, kurang apa Heraklius. Maka yang benar adalah salaf. Dakwah dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Setelah itu Allah berikan hidayah kepada kaum muslimin yang dikehendaki oleh Allah, dan sekarang kita saksikan. Sebelum tahun 2090-an sekian, pengajian salaf 2 kali bareng di Jakarta ini. Bukan Jakarta lah, Jabodetabek, nggak ada, nggak ada. Dalam hari Ahad misalnya sekali paling. Sekarang luar biasa.
Berkat apa? Dakwah. Ya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, bahkan meninggalkan bank ribawi, judi, asuransi. Banyak. Hasil apa ini? Hasil Partai Islam. Ada di antara antum atau pengamat yang mengatakan berbondong-bondong kaum muslimin keluar dari riba, berbondong-bondong memanjangkan jenggot, jilbab di mana-mana, dukun-dukun mulai tidak laku, tempat-tempat kesyirikan mulai sepi. Hasil karya Partai Islam. Ada yang bilang begitu, ada yang berani bilang enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Itu berkat dakwah. Dakwah salaf yang terang-terangan, tanpa ditutup-tutupi. Ya. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Berkat dakwah itu, walillahil hamd, terselamatkan saudara-saudara kita sehingga mereka menjauhi syirik, bid'ah, riba, dan masalah yang di depan mata, ya, yang barangkali antum merasakan, atau mungkin ayah antum, paman antum, atau bahkan anak antum, ya, apa? Merokok, ngerokok, ya, dinasihati, kasih tahu dokter begini berbahaya. Begitu ngaji salaf, ya, begitu ngaji salaf, selesai. Ya. Karena sampaikan dalil bahwa ini haram. Kalau cuman nggak ada gunanya, pemborosan, nggak bergeming mereka. Begitu dibilang haram, selesai. Ya. Nah, inilah dakwah salaf. Luar biasa. Sunnah itu menyelesaikan berbagai macam masalah. Berapa banyak masalah yang terselesaikan oleh sunnah, mengamalkan sunnah. Tentu bukan satu dua, mayoritas kaum muslimin mengamalkan sunnah. Ya. Ya, nggak usah jauh-jauh kemacetan di Jakarta ini yang bikin repot warga Jakarta ini. Seandainya kaum muslimin mengamalkan satu sunnah Nabi, barangkali insya Allah hilang kemacetan ini. Apa satu sunnah itu? Menjauhi riba. Coba kaum muslimin menjauhi riba, lari dari riba, selesai. Ya. Dan lain-lain. Berapa hektar yang diperlukan oleh kaum muslimin untuk mengubur mayat, ya. Kan sayang-sayang. Yang mestinya buat yang hidup, ini buat yang mati. Berhektar-hektar. Gara-gara awam. Gara-gara kaum muslimin nggak faham sunnah. Coba kaum muslimin faham sunnah, barangkali se-Jakarta ini 500 meter cukup. Bahkan mungkin 400 meter, 300 meter cukup. Kalau faham sunnah. Mereka nggak faham sunnah. Dikiranya satu liang satu mayat. Satu liang satu mayat. Kalau ngubur mayat satu liang satu mayat, barangkali Masjid Nabawi habis, Madinah tinggal separuh, mungkin seperempat, habis jadi kuburan. Ya bayangkan 1400 tahun, berapa mayat yang dikubur, ya, jajar-jajar aja habis, ya. Karena mereka faham sunnah, mengamalkan sunnah. Contohlah Rasul dan para sahabat. Satu liang 10 mayat, 15 mayat, 20 mayat, 100 mayat, bahkan 1000 mayat, nggak masalah. Ya tentu bukan berbarengan. Ketika ini sudah tinggal tulang, masukin lagi, ya. Kalau antum punya tanah, ya 10 kali 10 aja, atau mungkin 10 kali 15, berapapun menampung, tinggal nomerin aja 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 misalnya, ya kan?
Mayat pertama di sini aku 1 gitu. Nanti yang nomor 2 udah siap lubang ya, ada yang meninggal 2, meninggal lagi 3, 4, terus sampai 100. Sudah sampai 100 ada yang meninggal lagi, maka kembali lagi 1. Ada yang meninggal lagi kembali 2, 3, terus. Ini kalau faham sunnah. Kita kan tidak. Pokoknya kalau kakek kita ada di situ, ya nggak boleh ada yang lain. Karena dari ziarahnya saja udah salah kan. Coba, ketika antum ziarah mengikuti sunnah Nabi, yang antum ucapkan apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam bagi kalian wahai para penghuni kubur ini. Nggak ada. Assalamualaikum ya fulan. Assalamualaikum ya ayah, ya ibu, nggak ada. Ya. Karena berziarah itu ziarah kubur, bukan ziarah si A, si B, si C. Ya. Ya kalau si A, si B, si C, barangkali para sahabat juga nggak hafal ya, orang nggak ada namanya. Inilah sunnah, menyelesaikan banyak masalah. Kemudian diperkuat oleh perbuatan Heraklius. Apa? Perang ya. Dengan Heraklius berperang melawan kaum muslimin, itu sudah merupakan bukti bahwa Heraklius tidak beriman. Walaupun sekali lagi Heraklius percaya kalau Nabi Muhammad SAW betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Karena sekali lagi percaya belum tentu beriman. Beriman pasti percaya. Selain percaya apa? Ikrar. Kecuali ada yang menghalangi ikrar. Siapa contoh? Raja Najasyi tadi. Raja Najasyi ada yang menghalangi dia untuk ikrar, ya. Atau sebagian riwayat mengatakan ikrar di depan Ja'far bin Abi Thalib, ya. Kan Ja'far bin Abi Thalib bersama beberapa kaum muslimin hijrah dari Mekah ke negerinya Raja Najasyi, ya. Untuk Raja Najasyi sekali lagi masuk Islam, maka ketika meninggal disolati oleh Nabi SAW secara gaib dari Madinah. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.